Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan semuliakan para kiai, para alim, para ulama. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada Kak Warcap Kabupaten Purbalingga beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh anggota Gerakan Pramuka dimanapun Anda berada. Pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya, nikmat hidup, nikmat sempat, dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Nabi yang kami harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tidak terasa kita di akhir bulan Ramadan ini akan tertinggal atau akan ditinggalkan oleh bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang penuh ampunan. Maka dari itu, di kesempatan 10 hari ini, mari kita maksimalkan untuk melakukan ibadah-ibadah atau amalan-amalan sunnah seperti yang disarankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada 6 amalan-amalan sunnah di hari 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Amalan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang pertama adalah melakukan kesunahan-kesunahan. Umat muslim dianjurkan untuk melakukan ibadah sunnah. Kita dimulai dari yang ringan atau yang kecil, seperti kita melakukan atau konsisten dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih. Biasanya ibadah sholat tarawih ini bisa menjadi berat rasanya. Ada beberapa hal yang menyebabkan, salah satunya adalah ketika kita berbuka puasa terlalu banyak atau terlalu kenyang. Itu sangat mempengaruhi kita dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih. Amalan sunnah lainnya seperti kita melakukan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, dan sholat sunnah duha, dan sunnah-sunnah lainnya. Dan bukan hanya amalan ibadah sunnah sholat saja, angkat Nabi, masih banyak lagi amalan-amalan sunnah yang harus dilakukan kita sebagai umat Islam, terutama adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Amalan sunnah yang kedua adalah tadarus Al-Quran atau tilawah. Tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran, di mana kita di dalam puasa Ramadan ini mengandung pahala yang sangat banyak. Membaca Al-Quran di sini kita harus mempunyai target. Lebih-lebih kita mempunyai target khatam 30 juz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia.
Dan penjelasan-penjelasan melalui penduduk itu atau sebagai pembeda. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Salah satu amalan ibadah umat Islam di dalam bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Lebih baik lagi kita sampai dengan hatam 30 juz atau sahataman, dan lebih utama atau lebih afdolnya kita dalam baca Al-Quran adalah di dalam masjid secara berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, amalan sunnah yang ketiga, kita memperbanyak zikir dan berdoa. Zikir dan berdoa merupakan amalan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Zikir bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ada 3 golongan orang yang doanya pasti akan terijabah. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa. Yang kedua, doanya pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang terzalimi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, amalan 10 hari terakhir yang keempat adalah memperpanjang ibadah sholat malam. Pada malam terakhir Rasulullah SAW, beliau dan para sahabatnya melakukan ibadah sholat malam. Bahkan kanjeng Nabi SAW menganjurkan bukan hanya kepada sahabatnya saja, akan tapi kepada saudara, kepada masyarakat dan lainnya untuk melaksanakan ibadah sholat malam di malam 10 hari terakhir di bulan puasa Ramadan ini. Dan Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kita untuk menghidupkan malam 10 hari terakhir ini dengan cara berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga atau dengan waktu yang terakhir sampai dengan fajar atau masuknya waktu sholat subuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, amalan yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Meningkatkan sedekah merupakan amalan yang sangat mulia. Ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak sedekah terutama kita berikan kepada orang-orang yang lebih berhak menerima, yaitu kaum du'afa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan ini sering kita melihat di jalan raya, di masjid-masjid, kalau di kota-kota dan di tempat-tempat yang lainnya, banyak sekali hal-hal masalah sedekah ini diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ini bertujuan agar kita mendapatkan berkahnya, mendapatkan pahala yang lebih besar di hari 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Nabi Muhammad SAW juga menyeimbangkan antara ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah sosial yang dilakukan kepada manusia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, amalan yang keenam adalah iktikaf. Iktikaf merupakan berdiam diri atau meneng, dan tempatnya yang lebih utama adalah di dalam masjid. Iktikaf di sini adalah bukan meneng hanya sekedar meneng atau diam sekedar diam, akan tetapi iktikaf ini kita melakukan ibadah-ibadah seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca istighfar, membaca sholawat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Adapun iktikaf sesuai yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan waktunya di separuh malam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam beriktikaf kita juga
supaya berdoa atau niat seperti yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan membaca niat nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi lillahi ta'ala. Niat ingsun i'tikaf di dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian 6 amalan-amalan sunnah 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Yang pertama, memperbanyak ibadah sunnah. Kemudian tadarus Al-Quran atau tilawatul Quran. Dan yang ketiga, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperpanjang ibadah sholat malam. Dan yang kelima, memperbanyak sedekah. Dan yang terakhir, iktikaf di dalam masjid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kelebihan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.